mengadili Prabowo Gibran dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi. Nah ini kan jelas banget ya kalau udah menyangkut kepemimpinan kepala negara ini kan memang. Dari gubernur udah ada statement? Sejauh ini belum sih. Tapi Belum sebenarnya sih nggak ada alasan untuk chaos ya, karena Ketua DPR Puan Maharani sama Dasko, Wakil Ketua DPR itu sudah menyatakan siap menerima perwakilan dari elemen masyarakat yang akan melakukan aksi unjuk rasa gitu. Artinya aspirasi masyarakat yang dibawa ke DPR itu akan ditampung gitu, diterima gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat chaos gitu. Ya. Kecuali sebenarnya nggak ada alasan buat chaos, iya, tapi ya sebagai yang menunggangi kan belum tahu kan. Nah, ini bicara soal ini nih, apa namanya, kelompok-kelompok yang bermain, yang berkepentingan akan yang punya kepentingan dan pengen membuat rusuh ini kira-kira apa namanya, kira-kira dalam kondisi situasi yang seperti ini masih ada nggak sih sebenarnya? Saya yakin masih ada, Mas, karena itu terjadi di setiap demo yang kemarin-kemarin terjadi itu biasanya ada. Makanya usul dari kami itu langkah baiknya juga dilakukan patroli siber, Mas, karena belajar dari pengalaman 2025 itu kan waktu itu ada seorang wanita pekerja juga yang ngomori di akun, ayo bakar Mapolda gitu kan, sampai akhirnya jadi kasus dan dia dihukum kan akhirnya. Akhirnya dia alasannya saya kecewa, saya emosi gitu. Hal seperti itu yang disebar di medsos dan memicu orang lain untuk menanggapi dan ikut itu kan sangat bahaya gitu ya. Saya yakin patroli siber ini perlu ya. Siber, dan saya yakin Badan Siber Nasional sudah melakukannya sekarang ini ya. Tapi patroli siber misalnya dilakukan nih. Kemarin kan juga dilakukan juga ya di tahun 2025 itu. Terus ada yang beberapa ditangkap, bahkan masuk ke meja itu juga. Nah, akhirnya kan apa namanya, narasi yang tersebar adalah ini adalah pembungkaman. Nah kan gitu jadinya. Kalau menurut saya sih, kalau yang disebar itu hoak, itu bukan pembungkaman ya. Karena waktu itu yang ajakan untuk membakar segala itu kan menurut saya bahaya ya. Ayo bakar gedung, segala yang apa namanya, provokasi ya. Seperti itu ya. Jangan sampai lah itu terjadi gitu ya. Misalnya ajakan-ajakan seperti itu dan beredar masif sampai viral dan kemakan sama warga kan repot nanti. Nah, masalahnya adalah agak susah juga tuh karena narasinya yang ditangkap itu terus dibela oleh netizen. Nah, padahal udah jelas-jelas ya waktu ini bulan lalu ya ditangkap Polda itu yang dari daerah Jawa Barat yang menyebar narasi demo yang sebenarnya demo tahun lalu diulang-ulang lagi. Sebenarnya itu kan menurut saya juga hoax juga udah keterlaluan menurut saya. Nggak ada ya seperti itu. Cuma kan terus yang narasinya media mainstream tidak berani memberitakan, padahal kita memberitakan. Nah, itu kan timbul pertanyaan dari kita di redaksi. Apakah ada yang memang sengaja untuk mengorkestrasi semacam mereka itu jadi buzzer dari tim kelompok tertentu ya. Karena sangat masif dan viral dan mereka memotong-motong sampai itu kan mesti ada tujuannya sebenarnya kan mereka itu sampai ya itu kan provokasi banget dan hoak gitu loh. Ya. Kalau dari tim Satuan Cyber TNI juga bergerak ya Mas Tepe? Iya, ikut memantau juga. Tapi kan untuk penindakan tetap ke pihak kepolisian ya gitu. Karena kan penting juga itu di era digital ini tentu patroli digital cyber itu sangat penting ya. Karena untuk mengetahui pergerakan massa gitu ya yang akan melakukan kerusuhan. Apalagi hampir setiap aksi demo ya ada aksi kelompok-kelompok kayak anarko dan sebagainya yang senang sekali melakukan vandalisme, kerusuhan gitu. Nah, ini harus segera diantisipasi sih oleh pihak kepolisian gitu. Jangan sampai aksi mereka justru dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang kondisinya memang lagi lapar dan sebagainya, ketika ada kerusuhan ya udah meluas
gitu. Ya, di satu sisi situasi masyarakat kita juga sedang tidak baik-baik saja. Iya. Jangan diperparah dengan aksi-aksi anarki ya, Betul. yang harus ditekankan di situ ya. Betul. Mas Jan, ada apa namanya, pesan buat teman-teman di lapangan untuk yang demo besok? Untuk masa yang menggelar demo besok sih diharapkan demo berjalan aman, kondusif, kemudian salurkan aspirasi sesuai koridornya. Jika lebih bagus jika ketemu langsung pimpinan dewan disampaikan, nanti tinggal dikawal aja itu sebagai sejauh mana implementasi di lapangannya. Kemudian polisi juga harus memitigasi menjelang malam. Biasanya kan menjelang malam itu rawan terjadi disusupi oleh oknum atau provokator, itu harus diantisipasi benar. Mungkin itu aja. Ini besok ini dipastikan teman-teman mahasiswa nggak akan ikut ya? Itu yang tergabung dalam geram itu. Oh, itu ada BEM juga, BEM. Iya, bukan BEM sih, tapi kelompok-kelompok mahasiswa aja yang tergabung dalam geram itu. Jumlah dari kampusnya juga belum ditentukan ya. Cuman mereka mengklaim ya itu gabungan dari geram itu. Geram itu apa sih? Gerakan Apa ya? Rakyat. Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. Gitu. Nah, ini gabungan mahasiswa ini, ya, bukan BEM sih. Gitu. Cuman belum ditentukan dari berapa perguruan tinggi mana, berapa mahasiswa yang akan terlibat gitu. Ini yang tuntutannya ya lumayan keras-keras juga nih. Gitu. Itu yang 10 tuntutan itu ya? Iya, betul. Nah, itu ada kepentingan tertentu nggak kalau dilihat dari 10 tuntutannya itu? Ada yang bahasanya gini, ada yang perlu dicurigai nggak sih dari tuntutan-tuntutan itu? Ya, tuntutan nomor pertama mungkin ya, yang rada keras ini, mengadili Prabowo Gibran dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, dan memperbesar ketimpangan ekonomi. Nah, ini kan jelas banget ya kalau udah menyangkut kepemimpinan kepala negara ini kan memang gimana ya, harus melewati koridor yang sesuai lah gitu kan. Misalkan mengadili ya kan harus jelas dong kesalahannya seperti apa gitu kan. Jangan berdasarkan asumsi-asumsi gitu ya. Harus ada data-data yang valid gitu, jangan subjektif dalam menilai kepala negara gitu. Nah, ini yang memungkinkan ada kepentingan-kepentingan lain yang nggak murni dalam gitu. Karena kalau memang pengen bertarung ya nanti aja di tahun 2029 gitu. Di pemilu gitu. Sebab ketika misalkan ya harus diadili apakah nanti negara ini akan tetap stabil, kan itu yang menjadi pertanyaan gitu kan. Ketika terjadi kekacauan, nah ini yang bahaya gitu. Nah, nanti pihak-pihak asing akan memanfaatkan kekacauan yang ada di Indonesia ini. Gitu. Oke. Tuntutan lain yang mungkin dalam tanda kutip mencurigakan ada? Itu aja sih yang kelihatannya lebih ini ya, tendensius ya. Gitu. Kalau yang lain kan menetapkan apa bencana Sumatera dan NTT Ya, sebagai itu bencana nasional, itu kan ya memang umum memang bagus gitu. ya. Oke, terus? Gitu. Mewujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ini kan juga bagus lah, semua juga masyarakat menginginkan itu ya. Gitu. Nah, dari upaya antisipasi yang dilakukan pemerintah sejauh ini, apakah menunjukkan pemerintah itu takut dengan aksi demo atau maksudnya dalam hal ini anti kritik atau cukup mengakomodir kritik kalau sejauh ini yang sudah yang dilakukan sampai saat ini? Kalau pemerintah sih umumnya kan menampung aspirasi. Jadi kalau misalnya salah satu tuntutan misalnya menghentikan MBG, itu agak sulit menghentikan karena kan bagian dari visi misi Pak Prabowo kampanye juga. Jadi mungkin yang akan dilakukan mengevaluasi dan membenahi MBG supaya baik dan benar di lapangannya penerapannya. Jadi seperti saya pikir sih pemerintah sudah menampung menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin masyarakat atau mahasiswanya aja yang belum puas. Jadi mereka ingin tuntutan itu segera cepat dilakukan gitu, diterapkan ke masyarakat karena masyarakat sudah menunggu gitu. Pak Sono, ada tanggapan lain? Kalau kemarin sempat memanas waktu rekeningnya Botok itu ya,
Rekening foto diblokir. Diblokir. Sebenarnya menurut saya nggak usah Offset itu ya? Offset ya, nggak usah sampai diblokir ya. Karena nanti akan malah jadi viral dan kemana-mana gitu kan. Tapi akhirnya bisa diselesaikan tadi di DPR, bahwa dijelaskan bahwa itu untuk data dan sebagainya dan sudah dibuka kembali. Dan tadi dari Mabes Polri sudah menyampaikan bahwa itu untuk demo kan memang aspirasi hak setiap individu ya. Cuma memang diharapkan nggak anarkis, nggak merusak seperti itu. Harapannya seperti itu dan kita lihat besok apakah benar-benar pihak pendemo dan aparat yang jaga di lapangan itu tidak bisa bersabar, bisa bernegosiasi, bisa berargumen, bisa berdialog dengan baik. Saya harapkan seperti itu ya. Ya, semua juga berharap seperti itu ya. Dan memang yang namanya menyampaikan aspirasi, berunjuk rasa itu memang hak. Tapi jika kita memperhatikan hak, kita menghargai hak, itu juga artinya kita juga harus menghargai hak-hak orang lain juga. Dan ini yang patut dan harus kita tanamkan pada semua yang melakukan aksi. Oke, mereka punya hak, tapi mereka juga orang-orang yang lain yang tidak melakukan demo itu juga punya hak. Nah, ini bagaimana kita saling menghormati hak kita. Kita cukupkan dulu dokumen pada hari ini. Sampai ketemu di dokumen berikutnya.